Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan melanjutkan sharing, mengambil pengalaman demi pengalaman mengenai siaran radio swasta yang ada tanya jawab setiap malam Jumat seputar pengalaman dunia lain yang ada. Sebelum kami lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa yang belum saya jawab keseluruhan, perlu saya perjelas dan informasi yang baru saja masuk, yaitu kabar berita beberapa bulan yang lalu, katakanlah kurang lebih 3 bulan yang lalu, dengan adanya seorang ibu saat itu malam hari sekitar jam 17 lewat 45 menit menjelang maghrib adanya, di mana adanya beliau ada di Kali Kerukut sedang membuang sampah yang tergeletak yang ada di pinggir kali rumput tersebut. Namun sangat dikejutkan dengan adanya sosok buaya buntung yang ada di situ, sehingga si ibu itu langsung lari menghindar. Namun akan tetapi si ibu itu merasa penasaran. Beliau kembali lagi mengendap-endap di mana di balik tembok pembatas kali kerukut tersebut. Ternyata si buaya buntung itu mengetahui adanya si ibu sedang mengendap-endap. Tiba-tiba ada suara dari si buaya itu mengatakan, Ibu gak usah takut. Saya memang terlihat buaya buntung, tapi saya tidak jahat. Apakah ibu takut? Gak usah khawatir. Saya tidak akan menggigit Anda, dan saya bukan jenis makhluk yang kau lihat, yaitu buaya buntung yang jahat. Memang saya sudah ditakdirkan seperti ini adanya, kata suara si buaya itu mengatakan demikian. Lantas si ibu dengan mencoba sekalipun takut, karena dengan kata-kata si buaya, si ibu itu luluh dibuatnya, lantas mendekati di mana ada di pinggir kali tersebut. Lantas ibu berkata, Hai buaya, siapa kau sesungguhnya? Kelihatannya saya dengar kata-katamu baik sekali. Coba jelaskan kepada saya siapa kau sebenarnya. Saya tadi merasa kaget saja karena saya tidak terbiasanya melihat sesuatu yang aneh-aneh, termasuk kamu. Kalau memang kamu baik, saya tidak apa-apa. Tadi saya kaget saja, saya lari. Terus saya merasa penasaran, ternyata kamu bicara. Kata si ibu mengatakan demikian. Lantas si buaya itu mengatakan, saya adalah korban dari teman-teman di mana adanya tempat penangkaran buaya yang ada. Terus terang saja, saya adalah buaya jadi-jadian. Saya tidak lepas dari bangsa dedemit. Memang, sekalipun saya dedemit dan menyerupai buaya, kenapa saya selalu berkumpul dengan buaya-buaya biasa? Setiap orang memiliki buaya penangkaran yang ada. Saya bercampur di sana supaya saya tidak terlihat adanya buaya jadi-jadian. Lantas si ibu merasa terkejut, tapi berusaha bertanya kembali. Buaya, apa yang kamu maksud buaya jadi-jadian? Dan apa tujuan kamu? Lantas si buaya mengatakan, memang dulu saya pernah jahat kepada siapapun, tapi semenjak saya buntung seperti ini dengan teman-teman saya sadar, sehingga saya tidak akan pernah berbuat jahat lagi kepada siapapun, sekalipun manusia.
makanan saya adalah ikan. Tidak akan pernah memakan manusia lagi. Kata si buaya mengatakan demikian. Kenapa saya katakan jadi-jadian? Saya sebetulnya tidak lepas dari makhluk gaib, yaitu bangsa jin yang menyerupai peran buaya buntung adanya. Lantas si ibu mengatakan, apa tujuan Anda gentayangan di kali kerukut ini? Kata si ibu mengatakan demikian. Bahwasanya saya lari di mana ada tempatnya penangkaran karena ada musuh saya hadir di situ, sama-sama makhluk gaib dengan wujud yang sama. Tadinya saya normal, kaki dan tangan buntut saya dipotong oleh buaya-buaya itu. Saya disakiti habis-habisan, dikeroyok oleh teman-teman sejenis saya. Lantas ibu mengatakan, kenapa Anda sama-sama makhluk gaib, sama-sama makhluk gaib, kenapa saling bermusuhan? Lantas si buaya buntung mengatakan, terus terang saja, kenapa dulu saya bilang katakan jahat? Saya adalah pengikut setia seseorang, katakanlah manusia yang bertujuan memperkaya diri. Sayalah tangan kanannya sebagai wujud buaya. Kenapa saya dimusuhin oleh mereka? Karena mereka merasa iri bahwasanya saya mendapatkan majikan, tapi teman-temannya belum. Lantas si ibu berkata kembali, buaya, kalau memang kamu benar-benar sadar tidak mau berjahat, jahat kepada siapapun, walaupun mungkin dulu pernah menjadi pengikut manusia sebagai memperkaya diri, tidak lepas dari bangsa ngibrit. Di mana asalmu berada? Lantas si buaya mengatakan, saya dari pulau di mana adanya pulau Seribu. Disitulah ada beberapa titik Pulau Seribu. Orang-orang berdatangan di sana untuk memperkaya diri. Disitulah saya terpilih sebagai tangan kanan orang yang memperkaya diri. Akan tetapi dengan adanya saya sudah nggak normal, budi saya buntung seperti ini, tidak punya buntut, tidak punya tangan. Saya terpisah dengan majikan saya. Dan saya diserang oleh buaya-buaya jadi-jadian. Yang satu pusat di mana ada pusatnya di Pulau Seribu. Saya diusir karena saya tidak becus mengikuti di mana adanya pos saya, majikan saya, yaitu tidak lepas dari manusia seperti Anda. Lantas ibu mengatakan kembali, di mana majikan Anda berada? Majikan saya ada di Pulau Seribu yang memiliki tanah berhektar-hektar. Disitulah beliau memiliki rumah mewah, tanah luas, memiliki kebun. Saya yang harus hengkang mencari korban saat itu. Mencari korban dengan mudah orang-orang yang ada di kegiatan di seluruh pulau-pulau Seribu yang ada. Lantas si ibu mengatakan kembali, apakah benar-benar kamu tidak akan melakukan kejahatan lagi? Lantas si buaya mengatakan, tidak. Saya sudah berjanji. Selama saya memang tubuh saya sudah nggak normal. Saya celah sekalipun saya makhluk gaib. Tapi saya tidak mau menyakiti siapapun. Inilah saya. Lantas tiba-tiba si buaya itu hadir, adanya musuh yang dibicarakan. Tiba-tiba si buaya buntung mengatakan, Bu, ibu menghindar. Ini yang saya katakan, musuh saya hadir di sini. Lantas si ibu tidak mau mundur,
bahwa si buaya puntung itu tidak tahu adanya si ibu ini memiliki kelebihan yang ada. Tiba-tiba si ibu itu membela si buaya puntung, menjegal beberapa buaya yang menjadi lawannya si buaya puntung. Dengan gerakan-gerakan tangannya si ibu itu mengambil satu kain yang dibawanya, dilemparkan ke si buaya lawannya, buaya puntung. Si kain itu bisa melebar, melayang-layang seperti layang-layang, menghampiri semua buaya yang ada, sehingga buaya tersebut dia hampir kewalahan, didorong dan didorong oleh kain yang dilemparkan oleh si ibu tersebut, sehingga air yang tadinya berjalan semestinya dia membalik, air itu mendorong ke atas, di mana ada buaya yang akan menyerang buaya puntung tersebut sebagai musuh buaya puntung. Disitulah buaya yang mau mengejar, yang mau membalas lagi menyakiti si buaya puntung, dia lenyap, dilempar oleh satu helai kain seorang ibu, sehingga si buaya puntung merasa kaget, dikejutkan adanya seorang ibu. Bukanlah seorang ibu biasa, tapi dia luar biasa. Lantas si buaya puntung mengatakan, "Hei, manusia, kau seorang ibu. Saya salut dengan Anda. Anda punya kelebihan, itu hanya sebuah kain saja. Tapi dia bisa menghajar lawan saya dengan mudah. Dia menghilang. Saya tahu dia kembali di mana adanya Pulau Seribu." Lantas seorang ibu mengatakan, "Buaya puntung, itu wujud terima kasih saya kepada Anda karena Anda mau bicara dengan saya dan mau berterus terang dengan saya. Saya salut dengan Anda, dengan keterus terangan Anda. Maka dari itu, dengan kata-kata Anda tidak mau menyakiti siapapun, saya sudah senang. Makanya saya mengibas dia dikembalikan di mana adanya Pulau Seribu." Lantas si buaya puntung mengatakan, "Anda hebat. Itu semua sebuah kain, kok bisa?" Kata si buaya puntung mengatakan demikian. Lantas si ibu mengatakan, "Atas izin Allah, saya juga manusia biasa, tidak punya apa-apa. Tanpa izin Allah, kami tidak bisa apa-apa," kata seorang ibu merendah mengatakan demikian. Lantas si buaya tersebut berbicara kembali, "Ibu, saya akan berwujud aslinya, tapi bukan berarti langsung dedemit yang ada di sebangsa jin, tapi saya akan menyerupai manusia laki-laki." Tiba-tiba si buaya itu mendarat normal seperti layaknya laki-laki, punya tangan, punya kaki, seluruhan normal. Disitulah si ibu itu dibuat kaget. Ternyata penampilannya seperti laki-laki yang ganteng, gagah perkasa. "Apa itu betul kamu yang tadi buaya puntung?" Kata si ibu mengatakan demikian. Lantas si orang laki-laki tersebut mengatakan, "Betul, Bu. Inilah penyamaran yang terakhir sebagai tanda bahwa saya tidak akan pernah berbuat jahat kepada siapapun. Karena saya sudah tidak perlu lagi wujud buaya, karena buaya itu sudah puntung. Kalau saya masih wujud buaya, berarti saya bertanda bahwa saya selalu berbuat jahat. Maka dari itu, peran sebagai buaya saya tinggalkan. Disinilah kata-kata saya sampaikan kepada ibu, wujud sebagai manusia, sebagai tanda bahwa saya benar-benar tidak akan menjalankan hal-hal yang jahat kepada siapapun, sekalipun manusia berbeda alam." Lantas seorang itu, "Terima kasih. Bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Panggillah saya laki-laki saja." "Bagaimana laki-laki?" kata si ibu. "Karena punya nama." Lantas si buaya yang sudah menyerupai manusia mengatakan, "Begini saja yang gampang. Berry, ya, kan mirip buaya, berry.
Jadi panggillah saya Beri saja. Beri nama saya yang sekarang, yang wujud manusia, menandakan bahwa saya di hadapan Allah disaksikan oleh Anda bahwa saya tidak akan menjalankan hal-hal yang jahat. Lantas si orang ibu berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Anda mengenal adanya Allah. Bertobatlah kepada Allah. Jadikanlah Anda sebagai jin muslim. Lantas dedemit yang sudah menjadi buaya sekarang sudah berubah menjadi manusia. Dia menjanjikan diri di hadapan seorang ibu bahwasanya saya adalah jin muslim. Karena saya sudah bertobat, tidak akan menjalankan hal-hal yang jahat kembali. Barangkali ini sudah waktunya dengan adanya saya buntung menjadi buaya buntung. Disitulah makanya saya niat ingin berbuat baik dan wujud seperti manusia. Lantas seorang ibu, bagaimana kelanjutannya? Sedangkan Anda sekalipun wujud manusia, tapi tidak lepas dari bangsa jin. Biarlah hanya ibu saja yang mengetahui. Jadi kalau bangsa hal-hal gaib, tergantung sayanya. Apakah saya mau diperlihatkan semua orang atau tidak. Karena ibu orang baik, makanya saya perlihatkan kepada ibu. Pada dasarnya saya tidak bisa diperlihatkan oleh siapapun. Tergantung saya sendiri. Karena melihat ibu orang baik, saya perlihatkan supaya ibu bisa melihat adanya saya. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami lakukan jadi satu. Kami jabarkan untuk Anda semua sekilas info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam mengudara kembali di dunia siaran radio swasta yang ada tanya jawab seputar dunia lain. Mari kita simak sama-sama. Saya akan membacakan kedua orang yang bertanya. Kebetulan tempo hari ada yang tertinggal belum saya bacakan. Yang pertama adalah Siti Masito dari Indonesia, TKW Malaysia. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jebri, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Salam bertugas di siaran radio swasta. Saya akan bertanya sedikit. Bahwasanya dulu, setahun yang lalu, pada saat saya belum menjanda, saya dengan suami saya. Memang sampai saat ini, sampai saya bercerai dengan beliau, saya belum dikaruniai anak. Sehingga terjadi perpisahan karena atas permintaan suami saat itu menuntut saya untuk punya anak. Namun apa boleh buat, karena Allah belum memberikan keturunan, akhirnya saya mengikhlaskan. Beliau suruh mencari pasangan baru, saya suruh dicerai. Sebetulnya saya tidak, dalam hati kecil saya tidak mau bercerai. Tapi karena desakan-desakan seorang suami, akhirnya saya yang menyerahkan diri kepadanya. Ternyata dia mau berpisah. Jadi kami berpisah dengan baik-baik. Nah, setelah saya berpisah beberapa bulan sebelum saya menjadi seorang TKW saat itu, ternyata si suaminya itu menikah dengan hal-hal gaib, yaitu jin wanita, jin muslim. Itu menurut para tetangga pada saat itu. Saya sendiri tidak tahu persis dan belum pernah bertemu. Pada saat kami bercerai, dari saat itulah kami tidak pernah menemui dia dan tidak pernah tahu kabarnya. Apakah betul, Bung Jebri, bisakah saya minta tolong deteksi jarak jauh adanya? Lantas seorang Bung Jebri berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saudaraku Siti Masito yang dari Indonesia, TKW Malaysia, yang punya problema tentang masalah mantan suami yang sudah menikah dengan hal gaib, yaitu tidak lepas dari bangsa Jin, yaitu wanita muslim Jin. Beliau mengatakan demikian. Saudara Rohima, oh mohon maaf, bukan Rohima ya, Saudara Siti Masito, dengarkan baik-baik. Nanti pada endingnya setelah acara siaran radio swasta ini berakhir, saya akan jawab, saya akan deteksi, dan saya akan berikan jawaban untuk Anda. Semoga nanti jawabannya Anda akan puas adanya. Akan saya lanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, yaitu Saudara Kiki. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Jeffrey? Selamat bertugas di radio swasta Supermed yang ada di Jakarta, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Kiki dari TKW Jepang. Saya mau bertanya, pada saat saya sebelum TKW, 1 minggu sebelum saya masuk TKW, saya saat itu sholat di musola. Kebetulan saya sholat subuh berjamaah. Pada saat waktu itu orang-orang sudah berpulang, saya istiqomah berzikir di situ ketika dengan sendirinya, karena memang saat itu masih gelap. Tiba-tiba ada wujud manusia ada di samping saya. Dia menggerakkan tangannya, kedua belah tangannya. Lantas beliau tidak bicara dengan saya, tapi saya tetap khusyuk, zikir dan zikir. Tiba-tiba pada saat-saat zikir selesai, dia menghilang. Tiba-tiba dia meninggalkan jejak, yaitu meninggalkan sebuah tasbih berwarna coklat. Hingga sampai saat inilah tasbih itu saya pegang. Tapi setiap tasbih itu saya taruh di leher. Pernah kejadian pada saat saya mau masuk ke TKW, pada saat itu kan saya proses pembuatan paspor. Saya tiba-tiba dicegal oleh beberapa penjahat ya. Saya mau disakiti, mau diambil tasnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terlihat. Saya tidak ngapa-ngapain, orang itu jatuh dengan sendirinya. Setiap dia memukul, mau menyentuh tubuh saya, dia tiba-tiba terlempar lagi. Akhirnya dia ketakutan, dia lari sambil teriak-teriak bicara, katanya, wah ini manusia aneh, tidak disentuh, saya yang jatuh. Mohon pencerahannya Bung Jeffrey. Terima kasih sebelumnya atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiki, terima kasih atas atensinya yang diberikan kepada kami. Akan kami tegaskan kepada Anda bahwasanya Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara. Itu wujud rasa syukurnya engkau kepada Allah karena selalu istiqomah dan selalu etika berzikir yang ada. Itu bagus sekali. Tidak semua orang mampu mendapatkan hal itu, akan sulit didapat. Manfaatkan dengan baik. Yang terpenting jangan kau salah gunakan. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebuah tasbih sebagai simbol saja. Barangkali tasbih itu akan kedapatan kepada orang jahat, akan disalahgunakan, akan membahayakan. Rawatlah dengan baik. Semoga bermanfaat. Itu salah satu tasbih berkodam yang namanya kodam darokah. Sedangkan kodam darokah hanya dimiliki orang-orang soleh,
sulit kita mendapatkan hal seperti itu. Semoga bermanfaat. Saudara, saya akan kembali kepada Saudara Siti Masito. Setelah saya selidiki, saya amati, saya deteksi adanya mantan suami Anda memang betul adanya. Bahwasanya mantan suami Anda memang sudah menikah karena merasa dirinya dia tidak punya keluarga, akhirnya dia menempatkan diri di mana rumahnya seorang istri sebagai dedemitnya. Jadi tidak pernah terlihat oleh siapapun. Maka kembali kita pada dedemit yang ada. Segala sesuatu yang sudah bercampur dengan halal dedemit, dia tidak akan pernah tampak kecuali apa yang dia inginkan, ingin diketahui oleh manusia. Manusia itu akan melihatnya. Tapi karena dia tidak menginginkan diketahui oleh manusia, siapapun tidak akan melihat. Sehingga semua warga bertanya-tanya, di mana mantan Anda? Disitulah. Jadi saya menggarisbawahi Saudara Siti Masito, berbesar hatilah, doakan dengan kalimat-kalimat positif saja. Biar bagaimanapun, karena mantan Anda adalah pernah mengalami rumah tangga bersama dan berpisah pun dengan baik-baik. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah kembali sebagai manusia layaknya seperti kita-kita, dan dia bisa kembali seperti normal layaknya manusia. Demikianlah Saudara Siti Masito, jawaban Anda, pertanyaan Anda saya jawab, mudah-mudahan puas. Yang saya jawab adalah sesuai dengan pertanyaan Anda, di mana apakah betul adanya mantan suami saya menikah dengan hal gaib. Ya, memang betul adanya. Kenapa mereka tetangga-tetangga sampai tidak mengetahui adanya hingga sampai saat ini, di mana adanya berada mantan suami Anda? Karena beliau tidak punya keluarga, akhirnya beliau mengikuti jejak istri di dunia gaib. Demikianlah saudara, kilasan jawaban-jawaban kedua orang tersebut yang sudah kami tayangkan untuk Anda semua. Bukan saja yang bertanya kedua orang tersebut, tapi tujuan kami adalah sharing untuk seluruh para pendengar radio swasta yang ada. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita jumpa kembali di waktu yang sama, lain tema, sekalipun sama-sama dengan tema dunia lain. Kita kembalikan kepada para pemirsa, apapun yang terjadi, pengalaman apa saja yang Anda miliki, silakan lontarkan melalui WA yang ada di channel Ayah Syadam atau di WA di mana adanya studio radio swasta Bung Cepri, adanya yang memiliki channel Ayah Syadam. Semoga bermanfaat. Kita kembali kepada seluruh para pemirsa di seluruh Indonesia yang ada, termasuk TKW-TKW yang ada di luar negeri, di mana saja berada di seluruh dunia. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya akhiri pribadi seorang Cepri sebagai pemandu acara malam Jumat seputar tanya jawab dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.